Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Malam hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online doa malam. Mari bersama-sama kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan. Engkau tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami percayakan firman-Mu yang menguatkan setiap hati kami Bapa. Mari cengkeram roh kami Tuhan, bawa kami lebih dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kiralaya wasiki paralaya masiki paralaya masiki. Terima kasih Bapa. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari katakan, sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari angkat tanganmu, serukan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari lebih lagi serukan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari jemaat angkat tanganmu dengan segenap hati, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada
bagiku, dengan percaya nyatakan mujizat masih ada bagiku. Oh Tuhan, haleluya. Mari sembah Dia, bawa hatimu dekat padanya. Kiparalaya basi kiparalaya mo, kiaralaya masande, kiaralaya basi kiparabaralaya basi kiaralaya. Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan, kami percaya. Kiaralaya basi kiparalaya baralaya basi kiaralaya mo. Tuhan, Engkau dahsyat Bapa, hanya Kau Yesus yang ajaib. Kiaralaya basiki para layamu. Terima kasih Tuhan. Kiparalaya basiki, kiaralaya basiki para layamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih besar anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami mau berikan seutuhnya hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kiparalaya bara-bara baralaya, kiralaya bara-baralaya mas kiparalaya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari sama-sama angkat suara, katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi katakan semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Sebentar kita akan memberikan persembahan, sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada jam 9 di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilakan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di Gereja Jalan Tegalsari 60 Surabaya, jam 9, jam 11, dan jam 5 sore. Jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9, jam 11, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kid online setiap minggu jam 10 pagi. Kami menghimbau jemaat yang punya anak usia dini untuk membimbing anak-anaknya beribadah melalui YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam online setiap hari Kamis jam 6 sore di YouTube channel Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak buat penyertaan kasih setiamu. Kami boleh mengikuti ibadah secara lancar Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kau berkati Bapak, setiap kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami tabur pasti akan kami tuai berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay, dan Dana. Demikian pengumuman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kembali kita jumpa di dalam Blessing Night. Baiklah, sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami percaya saat ini Roh Tuhan menguasai kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami akan bersama-sama Tuhan beribadah dalam Blessing Night. Urapi kami semuanya yang di rumah, baik mereka yang beribadah dalam Blessing Night, dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh mendapat jamahan-Mu. Dan Tuhan dalam masa-masa yang akan datang melalui kehidupan ini, Tuhan kami boleh senantiasa tegar, senantiasa melihat kasih-Mu, melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapa, urapi kami semua, kami siap dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik saudaraku yang kekasih, ya tidak terasa kita terus berpacu dengan waktu, sekalipun kita tidak dapat menyaingi atau tidak dapat mengejar waktu, tetapi percayalah kalau bersama Tuhan dalam hari-hari yang akan kita lalui, kita akan terus melihat banyak sekali hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Sebab itu pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Ayub, ya. Ayub 23 ayat 10 sampai ayat 14. Kita baca dahulu supaya kita boleh konsentrasi. Mari. Ayat 10 berbunyi demikian, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal-hal yang serupa itu dimaksudkannya. Bapak Ibu yang kekasih, dari tokoh-tokoh dalam Alkitab, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru,
Kalau saya membaca dan meneliti saudara, hanya tokoh Ayub lah yang mempunyai penderitaan yang sedemikian rupa. Penderitaan yang berat, tetapi Ayub begitu lolos dalam penderitaan hidup ini. Dalam pergumulan hidup yang berat ini, Ayub lolos dan mendapat berkat 2 kali lipat. Nah, apa yang menjadi sikap Ayub? Ya saya percaya karena kekuatan Ayub bukan dari dirinya sendiri, tetapi ada Allah yang ada di dalamnya. Ya, tetapi saya mau rindu saudara belajar kebenaran firman Tuhan. Sikap Ayub ini saudaraku sampai dapat lolos, ada beberapa hal yang kita perlu ketahui. Saudaraku yang kekasih, penderitaan Ayub saudaraku, dia ternak-ternaknya, waktu zaman dulu kekayaan seseorang diukur dengan banyaknya ternak saudaraku. Kalau saudara baca dari awal, yaitu pasal pertama, dikatakan dia punya 7.000 kambing domba, ya, 3.000 onta, 500 pasang lembu, berarti berapa itu? 1.000, ya, 500 keledai betina dan budak-budak yang banyak, dikatakan yang banyak, ya, dalam jumlah yang besar, dikatakan demikian. Dalam tempo sekejap habis saudaraku yang kekasih. Bukan hanya soal harta, ya, tetapi juga anak-anaknya. Ya. Anak Ayub ada 10. 7 anaknya laki-laki meninggal dan 3 anak perempuan. Berarti 10 anak itu semuanya meninggal dalam waktu yang beruntunan saudaraku yang kekasih. Nah, penderitaan ini apa berhenti sampai di sini? Tidak saudaraku, kalau kita membaca, Ayub pun, ya, mendapat penyakit yang namanya penyakit kulit dari sekujur tubuhnya. Tidak ada yang tersisa. Ya, dikatakan karena begitu istilahnya gatal sekali gitu saudaraku, ya. Sehingga Ayub harus menggaruk, ya, dengan tembikar. Ya, tembikar itu seperti tanah liat yang sudah dikeraskan gitu, cobek yang pecah gitu saudara, ya, digaruk dengan itu. Kalau saya lihat saudaraku, waduh, penderitaannya begitu rupa saudaraku, ya. Hartanya habis, gak ada problem mungkin saudaraku, ya. Ya, tetapi kalau sudah harta sekian banyak, ya jadi problem saudaraku. Nah, belum lagi saudaraku yang kasih anak-anaknya yang meninggal semua. Itu dalam kurun waktu yang dekat. Ya, dan lagi saudaraku kesehatannya, ya, juga ditimpa penyakit yang begitu rupa. Belum lagi satu-satunya penolong yang dapat dilihat sehari-hari, ya istrinya tercinta, ya, istilahnya tidak setia. Sehingga dia berkata kepada Ayub, apakah kamu masih menyembah Allahmu? Sekarang, ya, kutukilah Allahmu dan matilah. Udah bayangkan saudaraku, sebagai seorang penolong istri, seharusnya memberikan kekuatan, memberikan dorongan, memotivasi. Tetapi ini kebalikannya saudaraku. Kalau kita perhatikan, istrinya ini juga bukan istri yang baru-baru aja saudaraku. Karena anak 10 itu kan berarti sudah dewasa semua saudaraku. Ya, dapat berpesta pora. Tetapi ternyata istrinya Ayub pun menghakimi Ayub. Supaya Ayub mengutuki dan lalu mati saudaraku. Tapi Ayub begitu tegar, begitu kuat, ya, karena pengenalan Ayub akan Allahnya. Sekali lagi, ya, sama halnya kalau kita saat ini saudaraku dalam masa-masa sekarang ini, tidak asing lagi 2 tahun kita masuki masa pandemi saudaraku, ya. Maka hal-hal yang persoalan-persoalan yang baru, ya, masalah-masalah yang baru, ya, sangat
beraneka atau terus menerus gitu saudaraku. Sehingga kalau kita perhatikan saudaraku, kita tidak dapat berhenti, kita tidak dapat bertahan kalau pengenalan kita akan Tuhan tidak benar. Sebab itu, ayo kenalilah Tuhan dengan benar. Masalah dan problem ini terjadi saudaraku, pergumulan Ayub ini. Ya mula pertama karena Tuhan ya, berdiskusi gitu, berbincang-bincang ya dengan yang namanya setan. Ya, mereka ditanya oleh Tuhan, singkat cerita, kamu mau tahu hambaku Ayub? Nah, ini dari mulut Tuhan sendiri dikatakan, kesaksiannya Tuhan sendiri yang mengatakan, tidak ada orang yang saleh, ya, orang yang sungguh-sungguh beribadah seperti Ayub. Nah, lalu iblis berkata, ya, karena kamu berkati, begitu rupa kamu pageri, sehingga Ayub setia dengan kamu. Coba aja, ambil harta bendanya, ambil apa yang sekarang ada padanya. Maka apakah dia masih beribadah kepadamu? Dari sini saudara dapat menarik garis besar, ya, sesaleh apapun, ya, kehidupan kita mengiring Tuhan. Entah kok kita jadi pendeta, entah menjadi pemimpin sinode, entah menjadi tokoh yang sangat terkenal, ya. Sesaleh apapun kita, tetap Tuhan akan mengizinkan si jahat untuk menguji, sekali lagi, untuk menguji hidup seseorang. Kenapa saudaraku yang kekasih? Karena iman kita ini lebih murni daripada emas. Dikatakan seperti Ayub tadi, Fatsal yang 23 ayat yang ke-10 akhir. Ya. Supaya diuji dengan apa? Dengan masalah, persoalan, problem kehidupan. Bapak Ibu yang kekasih, seringkali kalau kita mendengar kesaksian begitu spektakuler, ya, sembuh dari penyakit, ya, apalagi saudaraku yang dahulu hancur lalu diberkati Tuhan luar biasa. Itu tidak salah, itu benar. Tetapi ujian yang sesungguhnya dikala, ya, kita mengalami yang namanya kesedihan, problem berturut-turut dan Tuhan belum menjawab. Seperti contohnya Ayub saudaraku. Dalam beberapa waktu seolah-olah Tuhan, seolah-olah saya katakan ya, tapi sebetulnya bukan seolah-olah ya saudaraku ya. Perasaan Ayub, Tuhan sudah jauh, Tuhan sudah tidak lagi memperhatikan Ayub. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Segala sesuatu terjadi dalam dunia ini diizinkan oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan itu berdaulat. Rambut pun dihitung. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu di dalam kita menghadapi problem dan masalah, jangan sampai kita gampang putus asa. Ya, jangan sampai kita gampang mundur. Kenapa saudara yang kasih? Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dalam kehidupan Ayub pun demikian. Diizinkan tetapi tidak boleh mengganggu atau mengambil nyawanya Ayub. Hanya sebatas ujian. Supaya iman kita ini, ya, kalau saya katakan bahasa seperti bahasa rohani, supaya kita ini menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan lewat proses daripada masalah dan persoalan ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih, apa yang kita perhatikan di sini? Yang kita perhatikan di sini yaitu dikala ayat 10. Ayat 10 tadi dikatakan demikian saudaraku. Karena ia tahu jalan hidupku. Nah, saya ambil itu. Karena ia tahu jalan hidupku. Ayub menyadari
Allah itu berdaulat. Sekali lagi, Allah itu berdaulat. Saya senang dengan lagu-lagu anak-anak ya, yang sampai sekarang mungkin masih dinyanyikannya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah, artinya saudaraku, Ayub berserah sepenuhnya. Di sini kekuatan Ayub yang luar biasa. Bapak, Ibu yang kekasih yang pada hari ini lagi beribadah online dalam Blessing Net, perhatikan perkataan saya. Kunci utama supaya kita ini kuat, supaya kita ini lulus ujian, yaitu berserah sepenuhnya. Katakan bersama saya, berserah sepenuhnya. Karena Tuhan tahu jalan hidup kita. Bapak Ibu yang kasih, kalau saya menoleh pada masa-masa yang lalu, di waktu saya bertobat pertama kali, menurut ukuran manusia, ya memang tidak separah seperti Ayub. Tetapi bagi umumnya gitu saudaraku, saya tidak mungkin untuk menjadi seorang gembala. Saya tidak mungkin menjadi seorang pendeta. Saya tidak mungkin kembali dapat membayar hutang saya yang sekian banyak. Saya tidak mungkin kembali pulih dengan istri saya. Ya, tidak mungkin saya bisa memelihara dan melihat anak saya sampai sekarang. Kenapa? Karena menurut dunia, ya, semuanya sudah habis. Semuanya saya katakan, ya. Sehingga pada waktu itu kembali saya berserah dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sekalipun saudara orang Kristen, ya, dikala kita mengalami persoalan, masalah, problem, pergumulan dalam hidup, ingat, berserahlah kepada Tuhan. Ya, boleh saudara giat melayani Tuhan, tetapi itu bukan tujuan supaya kita ditolong oleh Tuhan. Salah saudara kasih. Kunci utama yaitu berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Karena firman Tuhan berkata, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Ya, dalam Matius. Sebab itu kunci utama ini sangat penting sekali. Seringkali saya perhatikan dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ya, mula pertama dia bertobat sungguh luar biasa. Setelah diberkati berjalanan waktu, mereka mulai kehilangan. Ya, bukan mereka tidak percaya, tetapi mulai tidak bergantung dengan Tuhan. Mulai bergantung dengan hal-hal yang bersifat sementara. Belajarlah dari Ayub saudaraku. Ayub ini bukan hanya pencobaan fisik, juga psikis, ya, jiwanya. Ya. Bayangkan istrinya sendiri juga demikian. Bukan hanya itu saudaraku yang kasih. Teman-temannya saudaraku menghakimi, mencela Ayub. Mungkin kamu berdosa. Temannya Ayub semua mencela demikian. Ingat saudaraku, zaman dulu ya, seringkali kalau ada penderitaan itu diidentikan bahwa orang itu berdosa. Nah, jangan sampai saudara dalam perjanjian baru saudaraku yang sudah diputuskan oleh Tuhan, ya, saudara jangan punya pikiran bahwa penderitaan, penyakit itu karena dari Tuhan. Ya. Tidak saudara, tidak semua penyakit. Dosa mengakibatkan penghukuman, tapi tidak semua penyakit itu hukuman. Ya. Sebab itu tetaplah di dalam Tuhan, tetaplah setia. Kenapa saudaraku? Mungkin kalau saudara sudah mencurigai Tuhan, ya, saya mau katakan dengan saudara, ya, supaya saudara kembali berserah dan ingat, Allahmu adalah Allah yang setia. Ya, mari kita baca dulu saudaraku. Mungkin saudara sudah merasa Tuhan mengabaikan saya. Tuhan tidak memberikan lagi kesempatan kepada saya untuk kembali bangkit. Enggak saudaraku.
Jangan saudara mempercayai perasaan-perasaan saudara yang mengintimidasi, yang tidak selaras dengan apa yang Tuhan katakan. Atau firman-Nya yang disampaikan kepada saudara melewat firman Tuhan. Ya, saudara baca yaitu di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Bunyinya demikian. Ini luar biasa. Ini karakternya Allah. Ya, karena karakternya Allah ini tidak berubah. Jadi saudara dan saya pun harus tahu karakternya Tuhan itu apa. Ya, karakternya Tuhan itu ada Allah yang berdaulat. Kalau kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya, ya, saya tidak mengatakan saudara langsung ditolong, saudara, enggak saudaraku. Tapi kalau saudara berserah sepenuhnya, percayalah dengan apa karakter Tuhan yang dinamakan juga setia. Dikatakan demikian. Jika kita tidak setia, ya, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Luar biasa. Saudaraku, berapa kali kita lupakan kesetiaan Allah. Bagaimana kita akan mencong atau menghindar. Ya. Tetapi Allah itu setia, saudaraku. Dia selalu menunggu kita. Dia selalu mengulur tangan buat kita. Ingat anak yang hilang. Anak yang hilang, saudaraku, bukan hanya sadar, tapi dia juga melangkah pulang. Dari jauh, sang ayah sudah melihat anaknya. Dengan kata lain, setiap hari sang ayah melihat jauh ke depan, mengharapkan anaknya pulang. Demikian juga orang Kristen, orang yang percaya. Mungkin saat ini saudara tersesat karena situasi dan keadaan. Mungkin saudara mulai meragukan cintanya Tuhan. Ya, padahal Tuhan itu cintanya sudah tidak terukur, saudaraku. Ya, sejauh timur dari barat. Ya, itu cintanya Tuhan tidak terbatas. Nah, saudaraku yang kasih, dikatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Camkan baik-baik. Kalau kita menghadapi pergumulan hidup, ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita, ya, tetaplah saudaraku, jangan sampai saudara lari terlalu jauh. Kembali kepada Tuhan dan pada saat yang tepat Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Ayub adalah contoh yang paling bagus sekali supaya kita di dalam pergumulan hidup ini, saudaraku, kita tetap setia. Kita tidak lepas dari persoalan, masalah, problem yang silih berganti. Ya, selalu berubah. Itulah kehidupan dalam dunia ini. 2 tahun yang lalu sebelumnya, saudaraku, ya, kita bisa berpelukan. Ya, kita tidak pakai masker. Kita boleh istilahnya begitu leluasa, dekat. Tetapi sekarang 2 tahun ini kita mau dibatasi. Kita harus say hello dari jarak 1,5 meter. Kita harus social distancing, kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan. Selalu ada perubahan, tetapi kalau kita tahu intinya itu bukan yang di luar, tapi yang di dalam, ya, kita tahu siapa Allah kita. Kita akan banyak mengalami hal-hal yang indah. Seperti apa yang dikatakan Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Saudara yang kasih, sekali lagi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Contohnya Ayub. Ya. Coba saudara baca dalam Ayub 42 ayat 2. Dikatakan demikian. Luar biasa. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal.
Saudaraku, Allah itu maha kuasa. Allah mengendaki saudara itu berhasil. Kalau saudara saat ini mengalami kegagalan, itu hanya ujian. Tapi yang penting saudara harus terus berjalan dengan Tuhan. Terus beriman kepada Tuhan. Saya terlalu yakin ayat ini ditulis ya, supaya kita sadar bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak pandang usia. Kentucky mulai, Kolonel Sanders mulai bekerja, mulai memperkenalkan bumbu dari Kentucky, saudaraku, usia 65 tahun. Usia 65 tahun itu bukan usia yang muda, saudaraku. Tapi buktinya Kentucky merajai seluruh dunia. Mari kita merenungkan hal itu. Mungkin saat ini saudara sudah salah jalan, atau juga salah invest, atau saudara salah langkah. Ya. Dengar, yang pertama saudaraku, datang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, terus ikuti Tuhan. Nikmati proses. Karena Allah itu setia. Saya tidak berani berdiri depan saudara kalau saya tidak melewati proses. Bagaimana saya punya anak 4, habis semuanya. Ya. Sampai sekian 46 tahun. 39 tahun. Usia perkawinan saya yang 46 tahun. Saya menyadari bukan sayanya, saudaraku. No. Saya tahu persis begitu saya berserah kepada Tuhan, saya harus menikmati atau melewati proses itu. Tapi heran, proses itu tidak menyakitkan seperti waktu saya belum berserah. Waktu saya belum berserah, proses itu sangat menyakitkan sekali. Tapi setelah saya berserah dengan Tuhan, proses itu tetap malah menurut ukuran manusia, sekali lagi menurut ukuran dunia, berat. Tapi yang dijalani oleh orang yang percaya, saya waktu itu, tidak berat. Karena Tuhan berkata, pikulahku yang kupasang. Karena lemah lembut dan bebanku ringan. Oh, luar biasa, sangat luar biasa. Saudaraku yang kekasih, sebab itu mari kita setia. Setia dalam arti kata kita pegang janjinya Tuhan dalam arti proses ini. Karena Tuhan itu punya tujuan dalam kehidupan kita. Pak, tujuannya apa, Pak? Nah, saudaraku, tujuan Tuhan supaya kita tambah hari, tambah minggu, tambah tahun menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dengan kata lain, Ayub berkata demikian. Coba kita lihat. Ayub 42 ayat 5. Bapak Ibu yang kasih dikatakan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ternyata pengenalan Ayub bertambah. Kalau bahasa sekarang gitu saudaraku, menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Bukan sekarang ini. No, terus menerus kita dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih, saya bersyukur kisah daripada Ayub ini ditulis. Ya, pencobaan yang begitu sangat bukan hanya soal tubuh tapi juga jiwanya hancur. Tetapi Ayub mampu melewatinya dan Ayub boleh bersaksi, Ayub boleh menulis sehingga kita saat ini sebagai orang yang percaya, ya, kita kalau kenal Tuhan kita lewat Alkitab, lewat pengenalan Ayub dan lain sebagainya, maka kita tidak akan lari dari Tuhan. Memang
penderitaan ini saudaraku yang kekasih, kalau kita tidak kenal Tuhan secara pribadi, kita akan lari dari Tuhan. Kenapa? Kita potong kompas, kita tidak mau diproses, kita maunya enak. Tapi kalau kita perhatikan dengan pengalaman-pengalaman orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang tegar, orang-orang yang berhasil menjadi saluran berkat, mereka bukan hanya tahu akan Tuhan, tapi mengenal pribadi, artinya punya pengalaman pribadi. Saya sering melihat YouTube, dalam arti kata tanda kutip yang positif. Ya, ada orang yang sekolah teologi, gelarnya berapa deret, akhirnya menjadi orang yang tidak percaya, pindah kepada kepercayaan lain. Sampai 11 tahun saudaraku. Sampai 11 tahun. Sekolah loh saudara, sekolah tinggi teologi. Ya. Tapi Tuhan itu luar biasa baiknya. Sekalipun dia sudah tahu sekolah, pengetahuan akan Alkitabnya begitu banyak, bisa murtad, bisa meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tunggu. Akhirnya dia kembali bertobat. Saudaraku yang kasih, Allah kita ini sangat luar biasa. Ya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang mengaruniakan kepada kita, memberikan kepada kita. Terlebih yang lainnya. Saudaraku, hari ini saya mau nantang saudara. Sudahkah saudara punya pengalaman dengan Tuhan? Saudara cukup hanya percaya. Ya, tapi saudara harus terlibat di dalamnya. Iman itu bertindak seperti yang dipercayai. Berserah sepenuhnya. Ingat, Tuhan kita setia. Tidak mungkin dia meninggalkan kita. Tidak mungkin dia membiarkan kita. Dan pencobaan yang kamu alami dikatakan oleh Rasul Paulus, pencobaan itu biasa. Tidak melampaui kekuatan manusia. Saudara lihat, Ayub menurut ukuran manusia berat bukan? Sangat berat sekali. Anaknya 10 mati. Belum lagi penyakitnya, belum lagi istrinya, belum lagi sahabatnya, alone sendirian. Tapi saudara lihat, akhirnya saya percaya saudara tidak akan mengalami pergumulan seperti Ayub ini. Karena Tuhan itu tahu saudaraku, membentuk saudara itu tahu. Seperti halnya Tuhan membentuk saya, tahu Tuhan kekuatan saya sampai di mana. Sebab itu diperlukan iman percaya. Tidak mengandalkan perasaan. Karena Allah itu setia. Nanti katakan itu pencobaannya kemarin pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Nah kembali Allah itu setia. Kesetiaan Allah ini luar biasa. Sekalipun bangsa Israel berkali-kali meninggalkan. Tetapi janjinya Allah dikenapi. Akan lahir seorang juru selamat. Yaitu Yesus Tuhan di kota Daud. Sekalipun bangsa Israel menyangkali Yesus, Allah memberikan yang terbaik. Bukan hanya buat dunia, bangsa Israel, buat dunia. Saudaraku, sebentar Natal. Ayo kita koreksi iman kita sehingga kehidupan kita akan terus naik dan tidak turun. Dan saudara menjadi kepala bukan ekor. Saudara yang kekasih, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapak, kami belajar dari seorang tokoh yang begitu luar biasa, Ayub. Di mana kami melihat Tuhan kesetiaan-Mu Tuhan. Di mana kami melihat kedaulatan-Mu dalam kisah ini. Kami lihat di mana kuasa-Mu Tuhan. Sehingga apapun rencana-Mu tidak akan pernah gagal. Selalu Engkau genapi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarkan Tuhan firman ini berbicara langsung kepada mereka. Sehingga mereka boleh mendapat kekuatan baru. Seperti Ayub Tuhan. Mendapat kekuatan karena berserah sepenuhnya.
sehingga Ayub naik level dan kami pun boleh sama-sama menjadi saluran berkat pada generasi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami berdoa bagi mereka Tuhan yang sakit. Biarkan Tuhan dengan penyerahan mereka. Mereka tidak fokus dengan penyakitnya. Kalau mereka dalam persoalan, mereka tidak fokus dari persoalan-persoalannya. Kalau mereka kehilangan sesuatu yang bersifat luar atau bersifat jasmani, materi, Tuhan mereka tidak fokus dengan hal-hal yang bersifat sementara itu. Biarkan mereka kembali kepadamu, boleh berserah kepadamu, boleh kembali mengiring Kau Tuhan. Ini sikap yang Kau kehendaki, sehingga Kau memulihkan keadaan Ayub. Demikian juga Kau memulihkan keadaan anak-anak-Mu yang saat ini ibadah. Tuhan Yesus, karena bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tidak ada mustahil juga bagi orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Semua berkata, amin. Bapak Ibu yang kasih, saya hanya mau mengingatkan, nanti tanggal 20 hari Sabtu jam 9:30 kembali kita akan mengundang hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta, gembala-gembala sekitar 50 orang di sekitar Surabaya yang bersama dengan kita dengan gerakan peduli kasih, kita memberikan berkat buat mereka yang bersifat materi maupun rohani. Bapak, Ibu yang kekasih, bagi saudara yang mau ambil bagian silahkan saudara lihat di QR code-nya GBI Keluarga Allah Blessing atau di rekening dari Keluarga Allah Blessing yang di layar. Iya. Yang di layar. Yang kedua, baptisan air tanggal 5 minggu pertama bulan Desember, ya, yaitu bagi anak atau keluarga Bapak Ibu yang mau baptisan air yang usianya sudah 12 tahun ke atas, silahkan setelah ibadah yang kedua jam 12 siang. Dan ibadah Natal perlu saya sampaikan, kita akan sama-sama merayakan Natal tanggal 24 hanya 2 kali, setiap ibadah 1 jam, yaitu tanggal 24 jam 5 sore dan jam 7 malam. Ya. Dan ibadah tutup tahun tanggal 31 diadakan 1 kali saja, yaitu jam 5 sore hari Jumat. Saya rasa ada yang lain, mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagimu ya Bapak. Terima kasih berkat yang luar biasa yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Tuhan terima kasih dan terima kasih. Kami bersyukur sepenuhnya. Allah Roh Kudus ingatkan kami bahwa Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan amat baik. Saudaraku yang kekasih, sekarang bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah anak yang tidak pernah berkesudahan. Penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, bahkan apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, saudara yang sudah menerima katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati.